In progress. Oke, kita di hari chapter ketiga atau chapter terakhir ya untuk listening, teman-teman. Jadi hari ini kita akan mempelajari listening yang bagian terakhir atau bagian ketiga ya. Jadi seperti yang kita pelajari, listening itu nanti dari 50 pertanyaan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama namanya short conversations atau part A ya. Bagian kedua namanya long conversations, bagian ketiga namanya adalah long talks, seperti itu. Kemudian di bagian pertama atau short conversations, percakapan pendek, itu nanti teman-teman akan mendengarkan setiap nomornya, itu akan mendengarkan audio, jadi 2 orang, si A dan si B. Nanti cewek cowok ya, si A ngomong apa, si B menjawab, terus diikuti sama pertanyaan. Dan pertanyaannya itu tidak ada di dalam lembar jawaban teman-teman. Jadi soalnya juga dibacakan teman-teman, seperti itu. Nah, untuk part A ini paling banyak jumlahnya ya. Jadi dari 50 soal, part A nanti akan mengambil 30 pertanyaan. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah part A. Tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, fokus pada pembicara kedua, dan hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Ya, untuk tips membiasakan listeningnya ya teman-teman. Jadi ini tips untuk mengerjakan. Tapi kalau tips untuk listeningnya ya memang harus supaya teman-teman terbiasa dengan listeningnya harus sering-sering mendengarkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian part B yang kemarin kita pelajari ya teman-teman. Nanti ada tetap part B namanya long conversations. Tetap nanti ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok. Bedanya dengan part A, di part B nanti si A dan si B itu mereka sahut-sahutan, teman-teman, sampai percakapan mereka selesai. Dan part B ini paling sedikit, jadi hanya ada 2 audio. Setiap audio nanti akan diikuti 4 pertanyaan. Jadi rata-rata 4, kadang 3, kadang 5, tapi umumnya 4, teman-teman, seperti itu. Jadi dia nomor 31 sampai nomor 38. Tipsnya sambil mendengarkan, teman-teman mengelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara si A dan si B seperti itu. Tapi untuk part B ini ketika ada yang percakapannya itu tanya jawab, teman-teman fokus sama yang menjawab seperti itu. Biasanya pertanyaannya di soal nanti hanya mengulang bagian yang bertanya seperti itu. Jadi jawabannya ya sama yang ada di audio, mungkin dengan kata-kata yang berbeda saja di pilihan gandanya seperti itu. Nah, yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah long talks ya, teman-teman, atau monolog. Jadi monolog itu adalah satu orang nanti yang ngomong yang kita dengarkan di audio ya. Kemudian agak panjang, teman-teman. Dan di part C ini yang membuat dia menantang adalah vocabnya ya. Nah, kalau teman-teman kesulitan vocabnya, teman-teman ingat-ingat aja topiknya tentang apa. Kemudian yang digembor-gemborkan, misalnya nih teman-teman menemukan vocab yang sulit di suatu tempat. Nah, topiknya misalkan tentang A. Nah, coba dihubungkan dengan kata-kata lain yang gampang. Oh, ini ternyata bahas ini, bahas ini, bahas ini, seperti itu. Karena itu nanti bisa membantu teman-teman menjawab soalnya, seperti itu. Nah, untuk long talks ini dia sisanya ya, teman-teman. Jadi setelah part B, yaitu nomor 39 sampai nomor 50 itu adalah part C. Di part C nanti teman-teman akan dikasih 3 audio. Jadi setiap audio, setiap satu pembicara yang agak panjang dan vocabnya lumayan tinggi-tinggi itu, teman-teman, itu nanti diikuti umumnya 4 pertanyaan. Ya, jadi cara menjawabnya nanti teman-teman sama. Dikirim ketika 4 soal sudah terjawab baru di enter ya, supaya nanti sebelum kita bahas bersama seperti itu. Nah, tips untuk di part C ini, jadi teman-teman memang harus benar-benar konsentrasi ya. Listen carefully, jangan sampai tertinggal. Kalau ada vocab yang sulit, ya udah teman-teman tinggalin aja. Karena itu bisa ditebak lewat konteks. Kalau teman-teman paham setelahnya, paham sebelumnya, maksudnya sebelum sama setelahnya kata yang sulit itu, kata yang sulit itu bisa ditebak atau dikira-kira seperti itu. Kemudian pahami alur dari pembicaraan. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman. Jadi setelah kalimat pertama, kalimat kedua ngomongin apa, kalimat ketiga ngomongin apa, pasti nyambung. Nggak mungkin kalimat kedua sama kalimat ketiga tiba-tiba beda, nggak mungkin ya. Oke, sebelum kita ke latihan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita langsung praktek seperti biasa ya.
Jadi nanti jawabannya teman-teman kirim ketika 4 soal sudah terjawab. Silakan dicoba dulu teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman, sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Salah nggak apa-apa ya, sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban CA skip A, ada CACD, ada CDBB, CDBA. Oke, anyways, ada DDCA juga, CDBB juga. Oke, kita dengarkan dulu audio dengan skripnya ya, supaya mudah untuk didiskusikan nanti, oke? Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram,
But no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, dia tadi bilang hari ini kita akan mengadakan kunjungan di atas tram, menggunakan tram gitu ya, melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Kemungkinan besar kita akan melihat sejumlah buaya yang menjemur diri di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Tentunya kita tidak akan turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang disebabkan oleh buaya-buaya itu. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan mengeluarkan air mata buaya atau menangis air mata buaya. Sudah menjadi hal yang umum, kita mengatakan bahwa seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal gitu ya. Para buaya selalu terlihat memiliki air mata di mata mereka, namun mereka itu tidak menangis karena sedih atau bahkan pura-pura sedih. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan ekstra atau kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya tidak berkeringat, sama halnya seperti yang manusia lakukan, dan tetap harus mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya melalui air matanya. Jadi jika kalian melihat seekor buaya sedang menangis, jangan mengira jika atau bahwa dia lagi sedih, tapi sebenarnya dia itu berkeringat melalui matanya. Lihat di sebelah sana, di kanan, ada 2 buaya besar di tepi air, tepat sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian nggak boleh turun dari tram untuk mendekat. Seperti itu. Oke, number 39. Number 39. Where does this talk take place? Oke, di manakah percakapan tadi itu terjadi? Nah, jelas-jelas si pemandu wisatanya atau tour guide-nya tadi bilang we are going to take a tram tour, ya. Jadi kita akan melakukan kunjungan di atas tram. Kemudian beberapa kali dia bilang, you cannot get off the tram to get any closer. Kalian nggak boleh turun dari tram ini, ya. Berarti mereka sedang di atas tram, teman-teman. Nah, tram itu sejenis kendaraan yang jendelanya terbuka, memang untuk wisata ya, terutama wisata alam seperti itu, teman-teman. Oke, berarti nomor 39 jawabannya adalah yang Charlie ya, on a tram seperti itu. Next, number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Okay, what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Intinya ungkapan mengeluarkan air mata buaya itu artinya apa ketika dipakai ke manusia atau ditujukan ke manusia seperti itu. Nah, tadi dijelaskan kalau it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah hal biasa kita menyebut orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Ya, kita cek teman-teman. Yang alfa berarti mereka memiliki air mata yang banyak, bukan ya. Yang Bravo berarti mereka suka berenang, bukan juga. Yang Charlie berarti mereka terlihat seperti buaya, bukan ya teman-teman. Kalau yang Delta berarti mereka pura-pura sedih. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Next, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, why do crocodiles have tears in their eyes? Jadi kenapa buaya itu kok mengeluarkan air mata di mata mereka seperti itu. Nah, tadi dijelaskan sama tour guide-nya ya kalau buaya itu mengeluarkan air mata itu bukan karena dia sedih atau pura-pura sedih, tapi dia itu mengeluarkan kadar garam yang berlebihan, maksudnya keringat ya. Jadi mereka itu keringetannya lewat mata, teman-teman, karena mungkin kulitnya mereka itu keras seperti itu. Sisi seperti itu. Kita cek ya.
Yang Alpha, they are sad, mereka sedih, bukan ya. Yang Bravo, they are warming themselves, mereka menjemur diri, bukan juga. Yang Charlie, they are getting rid of salt. Nah, ketemu jawabannya Charlie ya, teman-teman. Mereka menyingkirkan kadar garam. Maksudnya keringat, seperti itu. Oke, next, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, what does the tour guide recommend? Jadi apa yang pemandu wisata tadi sarankan. Nah, ini merujuk di kalimat terakhir tadi, teman-teman. Jadi pas setelah dia ngasih tahu ada buaya di dekat pohon yang tumbang, dia bilang ke para turisnya. Dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram. But no, you cannot get off the tram to get any closer. Kalau diartikan tadi, silahkan mengeluarkan kameranya. Kalian boleh mengeluarkan kamera kalian untuk mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian nggak boleh turun untuk mendekat. Katanya seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha taking photographs, mengambil foto atau mengambil gambar. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, getting closer to the crocodiles, mendekati para buaya-buaya tersebut. Bukan ya. Itu malah yang dilarang, bukan yang direkomend. Kalau yang Charlie, exploring the water's edge, menjelajahi tepi air, bukan juga, ya itu yang dilarang. Yang Delta, getting off the tram, turun dari tram, bukan juga ya, itu juga dilarang, teman-teman. Oke, jawabannya yang Alpha. Nah, dari ronde pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan sebelum lanjut ke ronde kedua. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ronde kedua. Ya, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States?
Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silakan, teman-teman. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Oke, sudah ya. Ada jawaban CBDD. Oke, ada juga CBAD. Oke, kita dengarkan lagi audio dan skripnya supaya memudahkan untuk dibahas. Oke. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah oleh atau dari seorang profesor universitas. Nah, dikatakan tadi silahkan duduk karena saya mau memulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan elegan. Namanya adalah clipper ship. Clipper ships dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan tinggi atau kecepatan penuh. Mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa clip along. Nah, di sini maksudnya adalah bergerak ya pada kecepatan yang tinggi. Clipper ships itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan atau untuk memaksimalkan kecepatan mereka gitu ya. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapal. Dan kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 sampai 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat di eranya. Clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship pertama kali digunakan di Amerika Serikat itu di tahun 1840-an. Mereka awalnya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina supaya atau untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848,
clipper ship itu kemudian digunakan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada mereka sendiri, armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, itu tadi kata profesornya ya, teman-teman. Kita dengarkan soal number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Oke, di mata kuliah apa sih kemungkinan kuliah tadi itu diberikan? Kayak gitu ya. Kita cek satu-satu. Yang alpha water sports, olahraga air. Bukan ya, ngomongin kapal teman-teman. Beda mati, nggak bisa olahraga. Alpha bukan. Yang bravo physics, fisika. Nggak ada hukum fisika, nggak ada teori fisika, nggak bisa ya bravo. Yang Charlie American history. Nah, sejarah Amerika. Tadi disebutkan itu tadi adalah salah satu benda bersejarah di Amerika ya, clipper ship itu, karena dia di tahun 1940-an, kemudian itu kapal yang unik atau ikonik seperti itu ya. Jadi kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang Delta psikologi bukan ya, karena kapal nggak punya mental, teman-teman, nggak punya psikologis atau psikis, nggak punya pik. Jawabannya berarti yang Charlie ya, yaitu sejarah Amerika. Okay, next number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Okay, what is the most likely meaning of the expression to clip along? Apa sih ungkapan yang paling mendekati maknanya dengan ungkapan to clip along? Nah, clip along tadi adalah bergerak maju dengan kecepatan tinggi ya. Tadi kalimatnya berbunyi they were given the name clipper ships in reference to the fact that they clip along to the gimana sih tadi saya lupa. Pokoknya at such fast rate of speed, seperti jadi mereka itu bergerak pada kecepatan yang tinggi. Dan to clip along ini munculnya ketika si clipper ship tadi diumbar-umbar masalah kecepatannya, teman-teman. Dan kalau kita cek ABCD yang menyebutkan kata cepat itu cuma satu, yaitu pilihan bravo. To move fast artinya bergerak dengan cepat. Ya sudah, berarti jawaban nomor 44 adalah yang bravo. Ya. Kemudian nomor 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, what were clipper ships? Untuk apa clipper ships itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat? Nah, tadi ada dua kegunaan yang disebutkan ya, teman-teman. Jadi di tahun 1940-an itu 1840-an itu clipper ships pertama kali digunakan. Jadi dia dipakai untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan ya, kemudian lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Itu kegunaan pertamanya. Nah, terus kegunaan kedua adalah ketika emas ditemukan di California di tahun 1848. Nah, kegunaannya terus diganti atau berubah ya, teman-teman. 1948 atau 1848, saya lupa, teman-teman. Nah, kegunaannya dirubah untuk mengangkut penambang sama persediaan tambang emas tadi, seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kegunaan pertamanya, berarti yang mengangkut teh dari Cina menuju Amerika ya. Kita cek ABCD. Yang alpha to bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Lanjut number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Okay, what does the professor remind the students about? Apa yang profesornya tadi ingatkan kepada para mahasiswanya di akhir-akhir tadi ya. Jadi di akhir tadi profesornya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jadi jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat, kata profesornya seperti itu. Jadi
yang diingatkan adalah tugas tertulis. Kita cek ya, yang Alpha reading assignment tugas membaca, bukan. Yang Bravo quiz di hari Jumat, bukan quiz ya. Bravo bukan. Yang Charlie a research paper for the end of the semester. Tugas penelitian untuk akhir semester, bukan juga. Yang Delta some written homework. Nah, ini PR tertulis. Ketemu ya, jawaban nomor 46 adalah yang Delta. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke ronde terakhir, seperti biasa, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mungkin sedikit tips ya, teman-teman, sambil mungkin kalau teman-teman sambil memikirkan pertanyaan apa. Jadi sambil mendengarkan tuh kita kayak posisikan diri kita kayak kita benar-benar misalnya tadi kan tentang kuliah ya. Nah, kita kayak sambil mendengarkan kayak kita sambil kuliah kayak gitu. Jadi sambil jadi ketika dosennya bilang ada tugas tertulis di akhir-akhir itu, nah kita jadi kayak ngerasa oh teringat seperti itu. Tapi kalau hanya mendengarkan saja biasanya nggak kerasa teman-teman. Jadi detail-detail seperti itu hilang ketika ditanyakan seperti itu. Ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke the last round. Dicoba dulu seperti biasa. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban AC/DC dan saya lihat semua menjawab. Oke, ada jawaban beda ternyata. AC/DC, CC/DC, DC/BC,
AC/DC. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audionya dan skripnya supaya gampang dibahas. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya ya. Nah, tadi beliau bilang, saya tahu bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa situasi ini normal, kayak gitu ya. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang nanti malam dan wajar jika kalian mengalami ketegangan-ketegangan tersebut. Saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Apa yang kalian alami disebut demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang tumbuh atau yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang atau di depan orang banyak gitu ya. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir atau takut gitu ya, terlihat konyol di depan orang banyak. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa gugup atau tegang gitu ya, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, dan jika kalian berpikir keras mengenai seberapa buruk pertunjukan kalian nantinya, disitulah tanda-tandanya kalian mengalami demam panggung atau ciri-ciri kalian mengalami demam panggung. Kemudian untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran negatifnya. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa saja untuk mengeluarkan beberapa tekanan. Untuk melawan pikiran-pikiran negatif, kalian harus memaksa diri kalian untuk memfokuskan pada apa yang perlu kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang akan pikirkan nanti. Itu saja yang saya harus katakan sekarang.
kita ketemu lagi di sini jam 6 nanti karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja jika kalian mulai merasa gugup, cobalah menarik nafas yang dalam dan untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukannya yang kalian akan berikan atau pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai ketemu nanti malam, seperti itu. Okay, number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Oke, siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka? Nah, siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka? Nah, tadi si pelatihnya itu bilang demam panggung itu dialami oleh siapapun yang kerjanya di depan banyak orang, teman-teman. Entah itu aktor atau aktris, entah itu musisi, entah itu atlet ataupun guru. Siapapun yang kerja di depan banyak orang. Nah, di sini yang ditanyakan yang tidak mengalami, berarti yang kerjanya tidak di depan banyak orang, teman-teman. Kita cek ABCD ya. Yang alpha itu writers, para penulis. Nah, ketemu langsung ya, karena penulis ini menulisnya tidak harus dilihat orang ya. Bahkan sepertinya penulis ini bisa fokus atau konsentrasi ketika dia lagi sendiri di kamarnya, mungkin seperti itu. Atau lagi di luar sendiri seperti itu. Tapi kalau yang Bravo actors, nah ini yang diajak ngomong sama pelatihnya tadi. Jadi mereka mengalami demam panggung. Yang Charlie atlet itu juga dilihat banyak orang, jadi ada kemungkinan juga mengalami demam panggung. Delta musisi juga sama, dia dilihat banyak orang juga ya teman-teman, karena kerjaannya menghibur orang seperti itu. Oke, berarti yang tidak mengalami demam panggung adalah yang alpha. Next, number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Oke, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang dengan demam panggung itu biasanya miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya. Jika kalian tegang, jika kalian lututnya gemeteran, jika kayak ada kupu-kupu di perut kalian, dan itu tadi kita cek ABCD salah satu. Yang alfa, dia akan melihat kupu-kupu, bukan melihat kupu-kupu ya teman-teman. Kupu-kupu tadi disebutkan kalimatnya itu idiom itu. Jadi uh, if your stomach has butterflies in it. Jadi jika perutmu itu kayak ada kupu-kupunya, kayak ada kupu-kupu di perut kalian. Nah, itu bukan berarti ada kupu-kupu beneran. Itu hanya maksudnya perutnya nggak nyaman atau gugup, maksudnya seperti itu. Jadi alfa bukan ya, bukan kita gara-gara melihat kupu-kupu di panggung terus oh berarti dia demam panggung, nggak nyambung ya. Berarti alfa bukan. Yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Nah, ini terlalu ekstrim dan tidak ada tadi disebutkan seperti itu. Bukan ya, teman-teman Bravo. Sebenarnya break a leg itu ada arti lain, teman-teman. Break a leg itu kalau break a leg aja ya, artinya adalah semoga berhasil. Jadi break a leg atau ya kayak good luck seperti itu. Tapi di sini karena kalimatnya lengkap, he would break a leg, jadi artikan satu-satu. Dia mematahkan kakinya. Nggak mungkin ya. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Jadi lututnya gemetar tadi ada. Kalau yang Delta, dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung, teman-teman. Itu berhenti bernafas itu mengakhiri hidup ya. Oke, 48 jawabannya Charlie. Next, number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Oke, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi kalau pikiran negatif cuma satu si coachnya tadi. Jadi coachnya bilang to combat the negative thoughts, you should force yourself to focus yourself on what you have to do rather than on what other people are going to think. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah untuk melawan pikiran negatif, kalian harus memfokuskan pikiran kalian pada apa yang perlu kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti pikirkan. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa dengan melototi audiennya, bukan ya. Yang Bravo dengan nafas terengah-engah, bukan juga. Yang Charlie dengan memikirkan mengenai hasil negatif yang kemungkinan terjadi, itu juga bukan. Yang Delta dengan
dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Nah, ketemu jawaban 49 adalah yang delta. Next, number 50. Terakhir, teman-teman. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, when should the actors arrive at the theater? Kapan aktornya itu harus tiba di teater? Tadi di akhir si coachnya bilang, I'll see you back here at 6 o'clock. Ya, kita akan ketemu lagi di sini jam 6. Oke, berarti nomor 50 jawabannya adalah yang Charlie ya, at 6 o'clock. Seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman listening part C ya, berarti bagian terakhir dari listening. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum saya tutup. Silahkan teman-teman. Silahkan, Brother Andika. Jadi Sir, untuk pertanyaannya selalu berurutan dengan Audio. apa yang diceritakan ya? Betul. Jadi reading sama listening itu enaknya teman-teman. Pertanyaannya nanti ngikut dari atas sampai akhir. Jadi misalnya pertanyaan pertama itu pasti masih awal-awal seperti itu. Sama reading juga gitu, listening juga gitu. Nah, makanya ada 2 tips kalau teman-teman terbiasa, maksudnya udah terbiasa dengan listening ini bisa membagi konsentrasi, teman-teman sambil mendengarkan sambil membaca soalnya itu nggak apa-apa. Tapi saran saya itu kalau untuk teman-teman yang udah terbiasa atau listening itu nggak terlalu sulit gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang merasa listening ini sulit, saran saya cara itu jangan dipakai karena meng-split konsentrasi itu susah teman-teman. Jadi ketika kita melihat sambil membaca apa namanya pilihan gandanya, kita sambil mendengarkan itu nanti susah. Kadang kita kehilangan tadi audio ngomong apa ya tadi saya lupa gara-gara membaca itu. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang udah apa ya udah terbiasa lah intinya atau listening itu bukan sesuatu yang sulit. Sambil mendengarkan sambil baca soal nggak apa-apa. Tapi kalau buat teman-teman yang baru jangan dibaca apa namanya? Maksudnya buat teman-teman yang masih baru atau listening ini sulit, jangan dibaca apa namanya? Pilihan gandanya atau jawabannya. Jadi kalau bisa tutup mata aja sambil mendengarkan sambil memahami. Seperti itu, brother. Gimana? Thank you, Sir. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Di reading juga sama ya, teman-teman. Jadi urut. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya, teman-teman. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.